Tanda-tanda husnul khatimah dan sakaratul maut. Pengalaman sakaratul maut. Allah berfirman dalam surah Qaf, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Berapa lama sakaratul ini? Berapa lama ia berlangsung? Apakah hitungan detik, jam, atau hari? Saudara-saudaraku dan anak-anakku, aku telah melihat keajaiban darinya. Aku melihat hitungan detik, 6 menit, jam, dan hari. Kasus sakaratul maut terpanjang yang kulihat dalam hidupku adalah 3 hari berturut-turut. Pasien ini adalah salah satu pasien rekanku. Aku datang pada hari Sabtu pukul 6.45 pagi ke ruang perawatan intensif. 6 putranya menemuiku di pintu ruang ICU dan berkata, "Dokter, tolong tuntun ayah kami mengucapkan syahadat." Aku berkata, "Saudara-saudara, kalian lebih berhak menuntun ayah kalian bersyahadat." Mereka berkata, "Dokter, kami ingin Anda menuntunnya." Aku merasa malu dan segan, lalu aku datang dan berdiri di sebelah kirinya. Ia terhubung dengan semua alat di atas kepalanya. Artinya, tekanan darah dan detak jantungnya teratur. Tidak ada yang meragukan dalam kisah ini, semua yang kusampaikan kepadamu adalah detailnya. Aku melihat ke layar tekanan darahnya, dan tekanan darah tingginya adalah 37/17 atau 16, dan detak jantungnya 13, 14, 15. Secara medis, ruhnya akan segera keluar. Pasien ini telah bersama kami di ICU selama 2 bulan. Semua organnya telah berhenti, paru-paru tidak berfungsi, ada bekuan darah di otak, jantungnya lemah, ginjalnya tidak bekerja. Tidak ada yang berfungsi, kecuali ruhnya masih ada. Semua organnya bergantung pada alat, ginjal perlu dialisis, jantung butuh dukungan, paru-paru butuh ventilator, otaknya penuh bekuan darah. Aku mendekatinya dan memanggil namanya, "Fulan, Assalamualaikum." Ucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh." Tiba-tiba ia menggerakkan jarinya dan lidahnya bergerak, ini wajar. Tapi yang menakjubkan adalah, perawat kafir yang menjaganya berkata, "Dokter Jubair, lihat." Tiba-tiba, aku melihat kekuasaan Allah, la ilaha illallah. Aku terkejut melihat detak jantungnya menjadi 87 dan tekanan darahnya 123/86, 85, 83. 00, pukul 3, aku terheran dan menunggu, tapi tidak turun lagi. Aku berkata kepada anak-anaknya, "Ayah kalian sadar dengan apa yang kukatakan, bacakanlah Al-Quran untuknya." Mereka bertanya, "Membaca apa?" Aku berkata, "Tidak ada bacaan khusus, membaca Yasin tidaklah ditetapkan. Bacakanlah untuknya." Mereka berkata, "Kami baca apa?" Aku berkata, "Bacalah dari Al-Fatihah dan seterusnya. Ayah kalian, Allahu a'lam kapan ruhnya akan keluar, tapi dia sudah dekat." Maka, anak-anaknya mulai bergantian membaca untuknya selama 3 hari 3 malam tanpa henti membaca Al-Quran. Setelah tepat 3 hari, tiba-tiba jantungnya berhenti. Itu adalah kasus sakaratul maut terpanjang yang pernah kulihat, 3 hari, dengan tekanan darah dan detak jantungnya tetap stabil 120, 130, 140. Ketika bacaan Al-Quran berhenti, jantungnya berhenti. Pukul 0:4:15 aku bertanya kepada anak-anaknya tentang kebiasaan ayah mereka. Mereka berkata, "Ayah kami menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Seolah-olah Tuhanku berkata kepadanya, aku akan menjadikan 3 hari dari hidupmu, engkau tidak mendengar apa-apa selain kitabku, karena engkau menjaganya. Al-Quran adalah perhatian utamamu, dan engkau adalah ahlinya, dan aku akan mengakhirimu dengan apa yang engkau layak dapatkan. Ini adalah pesan yang jelas bagiku dan bagimu. Pesan yang tidak perlu apa-apa, sejelas matahari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Penting sekali kita memperhatikan pesan ini, bagiku dan bagi kita semua, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu.